Video kali ini saya buat untuk UAS mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada slide pertama yaitu kita membahas tentang sejarah dan perkembangan kurikulum. Oke, kurikulum 1947 bernama Rencana Pembelajaran Dirinci. Dalam rencana pembelajaran terulai berfokus kepada penanaman Indonesia yang merdeka. Terus kemudian pada 1964 bernama Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pengajaran diselesaikan pada program Pancawadana. Terus kemudian kurikulum 1968. Isi pendidikannya dihadapkan kepada aktivitas mempertinggi kepentingan dan keterampilan serta membangun fisik yang sehat dan kuat. Lanjut lagi di kurikulum 1975. Setiap pendidik wajib membenahi prosedur pengembangan sistem instruksional sebelum mengajar. Terus berkembang lagi ke kurikulum 1984, yaitu mengembangkan pendekatan keterampilan proses, di mana murid harus mencari tahu sendiri agar ingatannya tidak mudah pudar. Terus selanjutnya kurikulum 1997. Hal ini membuat proses studi tidak hanya mengembangkan ilmu kognitif saja, tetapi juga mengembangkan psikomotorik dan juga sikap. Terus kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi, meningkatkan hasil studi dalam penerapan menggunakan berbagai macam pendekatan dan metode yang bervariasi. Terus kemudian kurikulum 2006 atau KTSP. Pemerintah memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pemerintah memberikan kewajiban untuk mengembangkan silabus sendiri dan penilaiannya. Terus kemudian kurikulum 2013 yang saat ini dipakai, yaitu memfokuskan kompetensi sikap ilmu dan kemampuan secara terpadu. Ada materi yang dirampingkan atau dibuat tema seperti IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, landasan kurikulum yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ada 4. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu. Artinya yaitu setiap manusia memiliki individu yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda. Terus kemudian manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus hidup dengan manusia satu dengan yang lain. Terus kemudian yang nomor 3 itu manusia sebagai makhluk susila, yaitu manusia memiliki nilai-nilai norma yang tidak bisa dibedakan dengan makhluk yang lain. Terus kemudian manusia sebagai makhluk religi, yaitu setiap manusia memiliki kepercayaan Tuhan yang berbeda-beda atau beragama yang berbeda-beda. Selanjutnya itu landasan sosiologis. Landasan sosiologis yang pertama yaitu sejarah. Sejarah yaitu pada perkembangan kurikulum melihat kurikulum yang sebelumnya. Terus kemudian geografi. Geografi yaitu melihat juga kondisi geografis suatu daerah. Suatu geografis di daerah pegunungan dan di daerah pantai akan berbeda kondisi geografisnya. Terus kemudian ekonomi, perekonomian di lingkungan masyarakat. Perekonomian di lingkungan masyarakat itu bagaimana? Apakah tergolong menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, kita harus mencocokkan terlebih dahulu. Terus kemudian politik, kebijakan pemerintah. Kurikulum juga harus mengikuti kebijakan pemerintah. Terus kemudian antropologi budaya masyarakat, selain memperhatikan tentang geografi, ekonomi, kita harus juga memperhatikan budaya masyarakat di tempat tersebut bagaimana. Kita harus menyocokkan kurikulum tersebut dengan budaya masyarakat yang ada. Terus yang terakhir yaitu subtitel, yaitu keadaan stratifikasi sosial. Terakhir yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis itu ada 2. Yang pertama behaviorisme. Behaviorisme yaitu pendidikannya cenderung memaksa. Maksudnya yaitu taat aturan dan secara sistematis pendidikannya. Terus kemudian humanisme yaitu memfasilitasi kemampuan siswa, sepertinya adanya ekstrakurikuler ataupun peralatan-peralatan prasarana yang ada di sekolah. Kali ini yaitu mengenai kurikulum masa depan atau kurikulum yang akan datang. Yang pertama yaitu live synchronous learning, yaitu dipertemukan antara guru dan murid secara offline.
Terus yang nomor 2 yaitu virtual synchronous learning, yaitu dipertemukan antara guru dan murid secara offline yang saat ini kita lakukan karena ada pandemi, yaitu menggunakan dalam jaringan dan lain sebagainya. Terus kemudian selanjutnya self directed synchronous, yaitu belajar mandiri secara online, belajar mandiri di rumah. Terus kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif synchronous, yaitu belajar kolaboratif tapi tidak bertemu, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kali ini yaitu tentang isi surat Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Ada 3 poin di sini yang baru disampaikan, yaitu yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Maksudnya yaitu penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menguras waktu. Dengan ditulisnya RPP, maka harus dapat mencapai tujuan pembelajaran dalam menulis RPP. Guru harus menyesuaikan dengan kondisi siswanya. Terus yang nomor 2 yaitu supaya lebih efisien dalam penulisan RPP, hanya ada 3 poin yang harus dituliskan dalam RPP. Yang perlu dituliskan pada komponen inti ini adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, yang nomor 2 yaitu langkah-langkah pembelajaran, dan yang nomor 3 adalah penilaian. Lanjut, yang berikutnya yaitu guru bebas mengembangkan format RPP secara mandiri dengan tetap dengan menuliskan 3 inti poin tadi, seperti itu. Nah, ini adalah contoh RPP Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, yaitu poin pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Nah, seperti gambar samping ya, itu adalah contoh tujuan pembelajaran. Yaitu poin kedua yaitu langkah-langkah pembelajaran. Maksudnya yaitu kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan, terus kemudian kegiatan inti dan juga penutup. Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu penilaian. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presensi untuk kerja atau hasil karya peserta didik. Seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.